Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mindardiah, guru mapel biologi di SMA Negeri 2 Merudu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu, kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Tujuan dilakukan percakapan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita akan lakukan percakapannya sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Boleh Bu ya? Baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Pertanyaan pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang saya capai adalah siswa mampu memahami pengertian perkembangan dan perkembangan pada waktu itu. Kemudian siswa dapat melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap perkembangan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, berarti ada dua kan tujuannya ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Itu ada dua. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu mengetahui pengertian perkembangan dan perkembangan pada waktu itu. Kemudian aspek keterampilan di sini adalah melakukan percobaan. Jadi siswa melakukan percobaan adanya pengaruh cahaya terhadap perkembangan dan perkembangan pada tumbuhan. Iya, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Selanjutnya Bu, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan nantinya di dalam kelas? Mungkin strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Di sini itu strateginya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita lihat penerapan dari siswa atau anak siswa itu sendiri. Kemudian metode yang kita gunakan itu ada diskusi, tanya jawab, kemudian adanya penugasan. Tentunya kalau model pembelajaran yang kita lakukan adalah PJBM, Project Based Learning. Di strategi ini diterapkan, Ibu menerapkan metode diskusi, penugasan, kemudian ada tanya jawab juga Bu ya. Juga Ibu ingin menerapkan model project based learning ya atau PJBL. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Itu medianya yang pertama ada materi ajar, kemudian ada Wikipedia juga, ada PowerPoint dan laptop yang kita gunakan. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Hari apa, jam berapa, dan kelas berapa? Insya Allah itu hari Selasa jam 3.4 di kelas 12. Ya, jadi nanti di hari Selasa jam 3.4 di kelas 12 saya akan mengunjungi kelas Ibu ya. Saya akan mencatat, saya akan melakukan observasi ketika Ibu mengajar di dalam kelas ya. Nanti setelah kita melakukan observasi Bu, ada percakapan juga seperti ini, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti kita tidak berdua Bu, nanti ditemani oleh pengajar praktik juga. Baik Bu, pertanyaan terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan percakapan dengan saya tadi? Tentunya menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya akan kita gunakan media yang tepat dan metode yang tepat guna pembelajaran kedepannya itu lebih baik. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai jumpa nanti Bu ketika hari observasi. Demikian percakapan saya praobservasi dengan Ibu Mindardiah, guru SMA Negeri 2 Merudu. Semoga nantinya bisa kita jumpa lagi ketika observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir yang sebelah sini yang tidak hadir? Putri dan Intan. Ini dan yang apa berapa? Alhamdulillah. Sakit, dua-duanya sakit. Ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Keterangannya apa? April. Berarti sertifikat. Alhamdulillah kita hari ini telah dapat melihat kembali pada sekarang.
perkembangan pada waktu itu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari pembelajaran. Karena dengan memulai pembelajaran, nanti pembelajaran kita lebih terarah dan hasil yang ingin kita capai lebih sesuai yang kita harapkan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita tuliskan saja. Itu yang pertama adalah mengetahui pengertian, pertumbuhan dan perkembangan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan hasil percobaan kita tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tapi di sini lebih yang kita lihat adalah ke arah perkembangannya, ya. Nanti akan kita buat per kelompok. Nah, di mana nanti setiap kelompok akan mendiskusikan hasil yang telah dikerjakan dalam percobaan yang nantinya akan kita buat presentasi di depan dan akan kita diskusikan. Nah, jadi sekarang silakan semuanya membentuk kelompok masing-masing. Nanti mejanya digeser supaya bisa bergabung sama anggota kelompok. Yang kelompok ini silakan bergabung. Berarti sudah mejanya tolong di. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Jadi yang hasil dari percobaan sudah ada di meja masing-masing, bisa diperhatikan. Nanti ada hal yang membedakan di antara kedua jenis tersebut. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberitahukan pelaksanaan diskusi kita. Yang pertama itu di antara kelompok ada satu orang yang menulis nanti, berarti menulis hasilnya, kemudian nanti didiskusikan dan akhirnya akan dipresentasikan atau ditampilkan ke depan, ya. Nah, jadi yang diamati itu adalah perbedaan kedua jenis kecambah yang telah tersedia di meja masing-masing. Nah, hal itu nanti akan dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Salah satu yang kita amati sesuai dengan tujuan yaitu pengaruh cahaya. Nah, karena nanti ada faktor yang lain, tapi di sini kita lebih fokus kepada pengaruh cahaya. Salah satu faktor yang kita diskusikan, ya. Nah, buku sudah ada semuanya di meja, cetak sudah tersedia untuk LKPD-nya. Silahkan dilihat di buku cetak masing-masing itu di halaman, dapat diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Coba semuanya buka halaman 21. Boleh sambil menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Faktor cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kami pilih adalah kecambah. Kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih tinggi dibandingkan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Hal ini disebabkan tumbuh karena tumbuh membelok ke arah cahaya matahari, dan cahaya matahari menghambat kerja hormon oksin sehingga tidak memacu pembelahan sel. Sedangkan di tempat gelap, hormon oksin tidak dihambat karena memacu pembelahan sel lebih cepat dan batang bertambah tinggi. Bisa dilihat pada kecambah yang sudah kami sediakan. Ya, boleh ditunjukkan yang ada perbedaan di antara kedua jenis kecambah tersebut. Adakah perbedaan? Silakan dijelaskan perbedaannya. Pada kecambah yang ada di sebelah tangan kanan saya adalah kecambah yang hidup di tempat yang gelap, sedangkan kecambah yang ada pada tangan kiri saya hidup di tempat yang bercahaya. Ya, perbedaan keduanya? Kecambah yang hidup di tempat gelap lebih tinggi, sedangkan kecambah yang terdapat cahaya lebih pendek. Iya, bagus. Nah, silakan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Di sini yang kita lihat adalah pengaruh cahaya. Berarti kecambah yang hidup di tempat yang gelap, dia ukurannya lebih tinggi karena cahaya matahari itu sedikit tidak berpengaruh terhadap kerja hormon oksin sehingga pengolahan sel lebih cepat dan ini akan memacu batang bertambah tinggi. Sedangkan di tempat yang terang itu adanya cahaya matahari, ini bisa menghambat kerja hormon oksin sehingga tidak memacu pembelahan sel, akhirnya pertumbuhan batang tidak terlalu tinggi. Jadi sangat signifikan perbedaannya, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, karena berarti ada